Hai sahabat Bahari, kembali lagi bersama kami di Money Support News edisi bulan Mei. Program informasi seputar kegiatan dan dinamika yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Mulai dari kegiatan operasional, pelayanan publik, hingga momen-momen kebersamaan insan PPN Ambon akan kami rangkum untuk kalian semua. Langsung saja, ini dia highlight kegiatan bulan ini. Kepala Pelabuhan Jafar Sahubawa dan seluruh pegawai PPN Ambon mengikuti arahan langsung PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Bapak Latif dalam apel pagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya perkembangan capaian kinerja DJPT, isu terkini kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, dan penekanan PLT Dirjen terkait beberapa hal penting. Di akhir apel, Kepala PPN Ambon kembali menekankan terkait pesan Pak Dirjen tentang manajemen media agar seluruh kegiatan positif yang ada di PPN Ambon didokumentasikan dan disampaikan ke bagian kehumasan untuk dipublish agar masyarakat mendapat informasi terkini dan teraktual. Dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB, tim Kesabandaran PPN Ambon melaksanakan pemeriksaan teknis dan nautis terhadap jumlah kapal perikanan yang akan melaut. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan dokumen kapal, kondisi alat keselamatan, kelayakan mesin, peralatan navigasi, serta kesiapan awak kapal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan pelayaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan bertanggung jawab. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan prima dan pengawasan kapal yang profesional. Ketua Tim Kerja Kesabandaran PPN Ambon, Bapak Ramli Makawaru, secara resmi melepas siswa-siswi praktek kerja lapangan dari SMK Muhammadiyah Masohi yang telah menyelesaikan masa praktiknya. PPN Ambon menyampaikan apresiasi atas semangat kedisiplinan dan partisipasi aktif para siswa selama menjalani PKL di lingkungan kerja PPN Ambon. Diharapkan ilmu, pengalaman lapangan, serta pembelajaran teknis yang telah didapat bisa menjadi bekal berharga dalam menapaki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga siswa-siswi senantiasa menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi etika, serta menjadi generasi muda yang siap berkontribusi bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan di masa depan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat oleh Katimja Kesabandaran. PPN Ambon telah menerbitkan sebanyak 35 dokumen lembar awal untuk pengiriman ikan pelagis kecil dengan tujuan ekspor ke Bali. SHT lembar awal merupakan dokumen penting dalam pencatatan hasil tangkapan ikan dan menjadi bagian dari persyaratan ekspor untuk hasil tangkapan laut dari kapal perikanan berbendera Indonesia. Dokumen ini tidak hanya mendukung ketelusuran operasi penangkapan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah dan memberantas praktik IUU fishing. PPN Ambon telah menerbitkan sejumlah SKKP dari beberapa pelabuhan perikanan binaan, diantaranya PP Sorong sebanyak 5 sertifikat, PP Merauke sebanyak 18 sertifikat, dan PP Vandoy sebanyak 2 sertifikat. SKKP merupakan bukti resmi bahwa kapal perikanan telah memenuhi seluruh persyaratan kelautan dan dinyatakan layak untuk beroperasi. SKKP diterbitkan setelah kapal dinyatakan memenuhi 3 aspek utama, yaitu layak laut, layak tangkap, dan layak simpan. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak akan diberikan izin berlayar, dan apabila ditemukan pelanggaran, petugas berwenang dapat mengambil tindakan tegas seperti penahanan kapal atau pencabutan izin operasional. Aktivitas petugas di Lepang setiap hari tanpa mengenal waktu dalam mengawal proses pendaratan ikan. Kegiatan ini merupakan rutinitas dalam memastikan semua ikan yang didaratkan dapat tercatat dan terlaporkan dalam data statistik perikanan. Mengawali kelancaran perizinan kapal perikanan, petugas SKKP PPN Ambon selalu hadir melaksanakan cek fisik kapal di lapangan. Tampak petugas melakukan pemeriksaan fisik kapal KM Mitra Bahari 99 sebagai bagian dari proses penerbitan SKKP. Pemeriksaan ini mencakup aspek keselamatan, perlengkapan penangkapan, serta fasilitas penyimpanan hasil tangkapan guna memastikan kapal memenuhi persyaratan layak laut, layak tangkap, dan layak simpan sebelum dinyatakan layak untuk beroperasi secara resmi.
Sebagai bentuk kampanye bebas sampah di laut, PPN Ambon menerapkan program manifest sampah bagi kapal-kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata jenis dan jumlah sampah yang dibuang dari kapal, sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan laut, serta menjaga kebersihan area pelabuhan. Manifestasi sampah menjadi langkah penting dalam mendukung praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa bersama Ketua Tim Kerja Kesebandaran menghadiri kegiatan Coffee Morning yang dirangkai dengan agenda menembak eksekutif yang diselenggarakan oleh Dan Lantamal 9 Ambon bersama unsur maritim Provinsi Maluku, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya kelautan di wilayah Maluku. Menindaklanjuti hasil uji kualitas air, Katimja TKPO memimpin gerakan pembersihan fasilitas dan instalasi air bersih. Pembersihan dilakukan meliputi pengurasan dan pembersihan bak penampungan air, lingkungan bak dan sumur pompa. Gerakan bersih air ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan fasilitas tetap higienis dalam mendukung aktivitas dan operasional menuju pelabuhan sehat dan nyaman. Tim operasional dan enumerator PPN Ambon terus berperan aktif dalam mengawal setiap aktivitas pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pengawalan ini mencakup pemantauan proses bongkar muat, pendataan hasil tangkapan, hingga verifikasi dokumen, guna memastikan ketertiban dan transparansi dalam setiap kegiatan pendaratan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan profesional. Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa bersama Katimja dan tim operasional menerima kunjungan investor asing dari Tiongkok di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama investasi di sektor perikanan. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menjajaki potensi pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi hasil perikanan di wilayah Maluku. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PNBP pasca produksi di PMP Pomako, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kepala Pelabuhan Jafar Sahubawa bersama Katimja Operasional dan tim PNBP PPN Ambon mengikuti rapat secara daring yang dipimpin oleh Direktur Usaha Penangkapan Ikan dan dihadiri oleh perwakilan DIPKP, PSDKP, Inspektorat 2, serta Pelabuhan Perikanan terkait. Kegiatan ini membahas pendalaman tata kelola perikanan tangkap, sistem pendataan produksi, hingga mekanisme penarikan dan pengawasan PNBP SDA Perikanan. Diskusi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi tata kelola perikanan di seluruh lini pelabuhan perikanan di Indonesia. Itu dia rangkuman kegiatan PPN Ambon selama bulan Mei. Semoga memberikan semangat dan inspirasi untuk terus berkarya di sektor kelautan dan perikanan. Jangan lupa untuk terus ikuti update dari kami hanya di Malaysia Port News. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Amato.